Pernahkah terlintas di pikiran kita bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang tidak bisa dijangkau oleh manusia? Tempat yang disebutkan dalam Al-Quran, namun tetap tersembunyi hingga hari ini. Mulai dari pulau tempat Dajjal dikurung, mata air keabadian, hingga tembok yang membendung Yajuj dan Majuj. Apakah tempat-tempat ini nyata? Ataukah mereka berada di luar jangkauan manusia? Atau memang belum saatnya manusia diberi petunjuk untuk menemukannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam kesempatan penuh keberkahan ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberi ilmu yang bermanfaat, dilimpahkan rezeki yang berkah melimpah dan senantiasa berada dalam lindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Bumi kita ini sungguh menakjubkan. Dengan luas permukaan mencapai 500 juta kilometer persegi, lautan mencakup 70% dari total permukaan, sementara daratannya hanya 30% saja. Menurut para ahli, manusia baru berhasil menjelajahi sekitar 90% daratan, sedangkan lautan, yang menyimpan begitu banyak misteri, baru tersentuh sekitar 57,8%. Artinya, masih ada jutaan kilometer persegi dari permukaan bumi yang belum kita jelajahi dan tidak kita ketahui. Para penjelajah terus mengupayakan memberi informasi tentang bumi yang seolah tidak berujung. Bisa jadi, di sanalah tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran berada. Tempat-tempat yang tidak hanya misterius tetapi juga memiliki peran penting dalam sejarah dan akhir zaman. Dalam video kali ini, kita akan membahas 5 tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran yang hingga kini belum ditemukan. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena perjalanan ini akan mengungkap fakta-fakta yang mencengangkan dan mengajak kita merenungi kebesaran Allah Ta'ala. Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan informasi tentang Islam. 1. Gunung Kaf, induk segala gunung. Diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra, Miraj, beliau melihat gunung Jabal Ka'af yang mana tampak pemandangan sangat indah. Sinar biru langit sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan tersebut. Akhirnya Nabi mengajak malaikat Jibril mengunjungi tempat-tempat tersebut. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bumi ini ditopang oleh gunung-gunung yang kokoh. Salah satunya adalah Gunung Kaf, yang dikatakan sebagai induk dari semua gunung. Gunung ini disebut terbuat dari batu zamrud hijau, yang keindahannya bahkan membuat warna langit biru. Beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa lokasi Gunung Kaf berada di sekitar Yordania, Yaman, atau antara Persia dan tembok Yajuj Majuj. Namun, ada pula yang meyakini bahwa Gunung Kaf berada di alam gaib, dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang dipilih Allah. Meski demikian Gunung Kaf menjadi sebuah tempat yang sangat dinanti keberadaannya oleh umat Islam. 2. Ainul Hayat, mata air keabadian. Mata air Ainul Hayat adalah sebuah telaga yang digambarkan memiliki kekuatan luar biasa. Siapapun yang meminum airnya akan hidup abadi hingga hari kiamat, kecuali jika memohon kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini melibatkan 2 tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihi salam. Dikisahkan bahwa Zulkarnain ingin menemukan mata air ini setelah mendengar tentang malaikat yang terus sujud tanpa henti sejak diciptakan. Bersama Nabi Khidir dan pasukannya, Zulkarnain akhirnya menemukan Ainul Hayat di tempat terbitnya matahari, sebuah lokasi yang digambarkan gelap tertutup kabut tebal. Namun, hanya Nabi Khidir yang meminum air tersebut. Dalam sejarah, bahkan seorang penjelajah terkenal bernama Ponce de Leon dikisahkan mencari Fountain of Youth atau mata air keabadian. Namun, ia tidak berhasil menemukannya dan akhirnya tewas. Sampai saat ini, Ainul Hayat tetap menjadi teka-teki. Jika saja mata air ini ditemukan, bisa dibayangkan betapa kacaunya dunia ini. Manusia tidak akan takut mati, dan dunia akan penuh sesak, dan akan menjadi huru-hara, berlomba-lomba untuk mendapatkan air tersebut. 3. Tembok besi penghalang Yajuj dan Majuj. Tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk mengurung kaum perusak Yajuj dan Majuj disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Yajuj dan Majuj adalah 2 kabilah yang jumlahnya 999 kali lipat lebih banyak dari manusia.
Jika jumlah penduduk bumi saat ini sekitar 7,88 miliar, maka jumlah mereka diperkirakan mencapai 7,8 triliun jiwa. Pertanyaannya, di mana tembok sebesar itu berada? Banyak orang yang mencoba menemukan tembok ini, namun belum ada satu manusia pun yang berhasil menemukan lokasinya. Mengingat jumlah Yajuj dan Majuj yang luar biasa banyak, rasanya mustahil jika tembok ini ada di dunia kita saat ini. Banyak ulama yang meyakini bahwa tembok ini berada di dimensi yang berbeda, tersembunyi dari mata manusia, hingga Allah izinkan mereka untuk keluar menjelang kiamat, dan semoga kita menjadi hamba yang selamat dari fitnah akhir zaman. 4. Pulau misterius tempat Dajjal dikurung. Dajjal, salah satu dari 10 tanda besar kiamat, menjadi sosok yang paling ditakuti di akhir zaman. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Dajjal saat ini dikurung di sebuah pulau misterius yang dijaga oleh makhluk aneh bernama Al-Jassasah. Pulau ini pertama kali diceritakan dalam kisah Tamim Ad-Dari, seorang sahabat yang tanpa sengaja terdampar di sana setelah kapalnya terombang-ambing selama sebulan penuh. Pulau tersebut hingga kini masih menjadi misteri. Ada yang berpendapat pulau itu adalah Pulau Socotra di Yaman, sebuah pulau yang terkenal karena keanehan flora dan faunanya yang tidak ditemukan di tempat lain. Ada juga teori yang menyatakan bahwa pulau ini berada di segitiga Bermuda, area yang terkenal karena kejanggalan ilmiah dan hilangnya banyak kapal serta pesawat. Namun, ada satu hal menarik. Pulau ini sepertinya tidak berada di dimensi manusia biasa. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa tidak ada satupun orang setelah Tamim Ad-Dari yang berhasil menemukannya. Bukankah ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala sesuatu? 5. Istana Nabi Sulaiman, Solomon Temple. Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai nabi yang dianugerahi kekayaan dan kekuasaan yang tak tertandingi. Istana beliau disebutkan dalam Al-Quran sebagai bangunan yang terbuat dari kaca bening, hingga Ratu Balkis mengira lantainya adalah kolam air. Nabi Sulaiman As adalah putra dari Nabi Daud As. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang kaya dan memiliki kekuasaan dan istana kerajaan yang megah. Tetapi, hingga saat ini keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman tidak ditemukan keberadaan ataupun sisa peninggalannya. Menurut beberapa ahli sejarah, istana ini, yang oleh kaum Yahudi disebut Solomon Temple, diakini berada di Yerusalem. Sisa-sisa bangunan yang diakini sebagai peninggalan istana ini, kini dikenal sebagai tembok ratapan. Namun, penggalian yang dilakukan di area tersebut sempat menimbulkan kemarahan umat Islam, karena mengancam Masjidil Aqsa, dan hal ini menjadi salah satu alasan kaum Yahudi ingin menguasai Masjidil Aqsa, hingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Subhanallah, betapa banyak rahasia yang masih tersimpan di muka bumi ini. Tempat-tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Manusia boleh berusaha, namun hanya Allah yang tahu kapan misteri ini akan terungkap. Demikian pembahasan kita tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Semoga video ini bermanfaat, menambah ilmu, dan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kita terus bisa belajar bersama. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.